Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dia Setiawati SEMM. Saya adalah seorang dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Jadi pada saat ini saya sedang mempersiapkan sebuah video sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja pada perguruan tinggi, yaitu pada kerja Tridharma. Jadi saya di Prodi Manajemen itu mengampu mata kuliah manajemen rantai pasok, atau dalam bahasa industrialisasinya itu sering disebut sebagai supply chain management. Jadi mata kuliah ini deskripsi secara singkatnya adalah bagaimana mahasiswa nanti akan diajarkan untuk menelaah, menganalisis sebuah unit bisnis dijalankan dengan melakukan efisiensi pada operasional, yaitu mulai dari persiapan material, kemudian saluran distribusi, teknologi, dan bagaimana sampai distribusi akhir dan bisa bersaing secara global. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami beberapa poin-poin tersebut di atas, hingga akhirnya nanti mahasiswa mampu melakukan analisis secara mendalam mengenai supply chain management dan bisa bersiap untuk melakukan proyek-proyek lintas negara atau secara global. Materi-materi yang diajarkan pada supply chain management ini nanti ada 14, yaitu dimulai dari pendahuluan konsep dasar manajemen rantai pasok, keunggulan, kelemahan, teknologi yang digunakan, lalu bagaimana manajemen persediaan dilakukan, pemilihan saluran distribusi, sampai pada penilaian kinerja. Lalu sistem pembelajaran, yaitu mode kuliahnya, yaitu ada dua, mode daring dan mode luring, atau nanti juga akan ditambahkan dengan proyek kolaborasi. Sedangkan metode pembelajarannya adalah metode pembelajaran yaitu mengampu secara project based learning, di mana nanti proyek-proyek tersebut akan kita kolaborasikan dengan para praktisi-praktisi yang berasal dari bidang pelayaran, bidang industrialisasi, yang juga melakukan praktik supply chain management. Total SKS dari mata kuliah ini nanti ada 3 SKS. Berikut adalah beberapa klasifikasi penilaian, yaitu yang pertama angka partisipatif, yang kedua adalah penilaian proyek, kemudian adanya tugas, kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Harapannya dengan mengetahui klasifikasi penilaian itu, mahasiswa bisa memanfaatkan sumber daya manusia atau kemampuan mahasiswa untuk memaksimalkan nilai. Berikut adalah video pembelajaran luring dari mata kuliah Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Jadi kita bertemu lagi pada sesi manajemen rantai pasok pada semester ini ya. Jadi saya cukup bersyukur sekali karena pada kelas ini kemarin saya sudah membekali dengan mata kuliah manajemen operasional. Jadi saya rasa nanti untuk manajemen rantai pasok sudah tidak ada kendala karena manajemen rantai pasok itu adalah rumpun dari manajemen operasional gitu ya. Jadi pada pertemuan pertama kali ini nanti Bu Diah akan menyampaikan mengenai apa itu pengenalan mengenai manajemen rantai pasok, deskripsi mata kuliah, kemudian materi-materi apa yang akan saya sampaikan yang kurang lebih selama 16 pertemuan ke depan. Dikurangi UTS dan UAS jadi ada 14. Kemudian bagaimana nanti skema penilaian, termasuk di dalamnya ada buku referensi apa yang biasanya bisa digunakan, gitu ya. Jadi nanti di materi pertama ini juga saya akan membahas mengenai RPS, rencana pembelajaran dalam satu semester, dan capaian mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Kita akan mulai, jadi pada deskripsi mata kuliah manajemen rantai pasok itu, jika kalian berada pada dunia industri yang sebenarnya, pasti sudah pernah dengar yang namanya supply chain management. Mas Wika sudah pernah dengar? Sudah, Bu. Iya, itu. Itu seringkali secara familiar dalam dunia industri itu disebut sebagai supply chain management atau manajemen rantai pasok. Apa saja yang menjadi bidang kajian itu meliputi hal ini.
bagaimana pengelolaan sebuah persediaan dilakukan. Nanti saya akan memberikan sebuah contoh analogi bagaimana sebuah produk itu dimulai dari bahan yang sangat mentah sampai pada penggunaan di end customer atau end user. Jadi mulai dari persediaan, distribusi, transportasi, teknologi informasi, e-procurement sampai dengan sistem yang digunakan. Sehingga ketika orang bisa mengendalikan, mempelajari sebuah manajemen rantai pasok atau supply chain management, harapannya nanti bisa memiliki keunggulan bersaing secara global. Nah ini kenapa penting sekali. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah 1 semester mempelajari manajemen rantai pasok, ditanya, kemarin mempelajari apa? Nggak tahu. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, untuk bisa menjadi tolak ukur, kemampuan akhir yang diharapkan, itu nanti mahasiswa harapannya setelah menyelesaikan materi manajemen rantai pasok itu bisa menjelaskan konsep dasar manajemen, menyusun kerangka model penerapan, sampai pada merancang strategi apa sih yang harus kita gunakan ketika kita melakukan sebuah manajemen rantai pasok. Namanya saja rantai, ya, selalu berkaitan. Kita pasti akan berpikiran bagaimana ketika suatu saat rantai tersebut terputus atau namanya tidak ada sinergi, apa yang akan terjadi? Nah, dari situ nanti mahasiswa semuanya akan saya bawa kepada sebuah pola pikir project case based learning supaya nanti bisa memahami supaya rantai tersebut tidak akan terputus sehingga apa? Nanti bisa menganalisis dukungan efisiensi apa saja untuk bersaing secara global. Nah, coba dari sebuah analogi ini, dari sebuah gambar, ada yang bisa mungkin satu kata, angkat tangan? Ya, silakan, Afif. Pelabuhan muat barang. Oke, Maria. Barang-barang yang sudah siap di kontainer dan sudah siap diekspor. Oke, Mas Wika. Pelabuhan. Oke, ada lagi? Mbak Mau? Banyak mobil kontainer. Oke, jadi ini adalah sebuah contoh real bagaimana sebuah sistem supply chain itu berjalan. Coba kalau teman-teman perhatikan lagi, ini adalah deretan kontainer, betul? Ya. Isinya kira-kira apa? Produk. Produk saja? Produk saja? Iya. Ya, ada juga material. Oke. Nah, sebelum barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kontainer kemudian dilakukan pendistribusian, ini kan kegiatan mendistribusikan ya. Nah, itu sudah ada sebuah rantai yang terlebih dahulu dilakukan. Itu yang akan kita pelajari ya. Nah, sehingga untuk bisa mempelajari hal-hal itu semuanya, ini adalah pengantar dalam 1 semester. Nanti kita akan mempelajari mulai dari introduction, keunggulan, kenapa orang itu harus mempelajari yang namanya supply chains, oke? Kemudian nanti bagaimana mengelola permintaan. Karena terjadinya sebuah alur supply chains itu bermula dari permintaan customer. Tidak mungkin kan ada pembuatan produk, pengiriman, distribusi kalau tidak ada permintaan customer. Oke. Nanti juga ada e-business, kemudian teknologi apa saja yang akan digunakan dalam supply chain tersebut. Baik, nanti seluruh materi pembelajaran ini Budi akan masukkan ke dalam link drive ya. Dan jangan khawatir, materi-materinya sudah saya mulai masukkan ke dalam Siakat, paling tidak sampai UTS. Nah, kemudian ini link dari RPS ya, bisa di-download. Jadi nanti dalam 1 semester itu teman-teman sudah tahu, oh saya akan mempelajari apa saja detailnya. Sehingga harapannya adalah ketika sudah mempelajari ini, nanti teman-teman bisa memahami bagaimana proyeksi supply chain management itu dijalankan. Nah, untuk mendukung dari pelaksanaan tersebut, nanti metode perkuliahan yang dilakukan ada yang namanya project based learning, guest lecture, dan site visit. Ya, untuk project based learning karena kita adalah hubungannya dengan industri itu sangat kuat sekali, maka nanti akan ada beberapa project-project penyelesaian seperti masalah-masalah supply chain management. Kemudian nanti juga akan ada guest lecture yang saya akan datangkan langsung dari perusahaan pelayaran terbesar, yaitu adalah namanya Masland, salah satu head office-nya ada di Singapura. Nah, untuk mendukung itu makanya kita ada yang namanya daring ya. Mungkin bertanya, Bu, daring untuk apa? Kan kita biasanya masuk di kelas nih gitu. Nah, daring itu adalah nanti ketika ada guest lecture masuk di kelas. Dan yang paling penting adalah ini ya,
Nah, ini kalau dilihat adalah apa ini? Iya, site visit. Jadi nanti kita akan masuk ke Tanjung Perak, Surabaya, bekerja sama dengan Pelindo. Nanti mungkin ketua kelas akan mengarrange semua surat-suratnya supaya kita bisa melakukan site visit ke sana. Gitu. Metode perkuliahan tadi ya. Nah ini, supaya hasil dari site visit nanti kalau bisa itu akan muncul sebuah apa? Proyek kolaborasi. Ketika datang ke sana, nanti mungkin akan melihat sebuah ketidaksesuaian, ya. Bu Dia, ini kan secara teori seperti ini, tapi secara lapangan seperti ini. Coba kita analisa bersama ya. Analisa bersama sehingga itu nanti bisa menimbulkan sebuah proyek kolaboratif. Gitu. Ini kontrak perkuliahannya ada 7 kali pertemuan dan 7 kali pertemuan juga sebelum dan setelah UAS. Ada kuis tugas dan ini hasil proyek. Ini adalah metrik. Jadi teman-teman kalau melihat pada metrik ini ya, hasil proyek menduduki rating pertama, yang artinya apa? Minta tolong dengan seksama, dengan serius untuk menyelesaikan proyek tersebut. Karena apa? Proyek ini memiliki nilai paling besar dari metrik 100%, dia mengambil 35 gitu. Untuk referensi ya, untuk referensi yang digunakan nanti saya sudah sharekan kepada ketua kelas baru saja, yaitu adalah soft file. Karena untuk referensi luar negeri ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak dan tebal, jadi tidak perlu sampai membeli buku fisik. Nanti saya akan sharekan. Nah, namun di sini juga ada beberapa referensi Indonesia yang bisa digunakan. Ada dari Eko Indrajit, kemudian Amin, Michael Hugos ini juga referensi luar, dan yang penting adalah nomor 5, karena ini adalah sudah masuk pada ranah supply chain di mana kajian-kajiannya itu banyak dilakukan oleh perusahaan besar, makanya biasanya itu sudah masuk ke dalam jurnal internasional atau artikel-artikel ya. Jadi nanti sama seperti yang akan sudah saya susun di penugasan, nanti juga akan ada bagaimana menganalisis sebuah rantai pasok dalam jurnal. Gitu. Nah, sebelum ke sini, apakah dari paparan deskripsi mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan, oke? Kemudian bagaimana skema penilaian, kontrak, apakah ada pertanyaan? Masih bisa diikuti ya? Oke, kita akan masuk sekarang pada pengenalan. Nah, tadi sudah sempat ke-spill sedikit ya. Oke, ini. Jika melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Coba angkat tangan. Iya. Produk Kongguan. Mas Wika? Jajan lebaran. Oke, jajan lebaran. Oke, Mas Habib? Brand jajan, Bu. Brand jajan. Oh ya, Maria? Produk Tionghoa yang populer di Indonesia, dilihat terutama dari tekstur dan rasa yang enak, dan bentuk dan ukuran yang varian. Oke, sekarang saya mau tanya, ketika kalian memakan kongguan itu, pernah nggak terpikir, ini siapa yang buat? Nggak pernah? Ini kira-kira dibuat dari apa? Ini kira-kira prosesnya bagaimana? Ini didistribusikan dari mana? Gitu ya. Dalam satu kaleng ini kenapa ya bisa harganya 100.000 gitu ya? Mungkin pernah terpikir seperti itu? Nah, ini adalah contoh analogi. Saya akan membawa pola pikir kenapa ini sampai bisa menjadi sebuah packaging. Coba lihat ke sini. Nah, pihak yang terlibat dalam supply chain biskuit ini ya, mulai dari apa? Penghasil gandum, terus tebu, garam, aluminium, oke, sampai dengan end customer. Ini dari 12 poin ini ada klasifikasi ternyata. Coba ke sini. Oke. 1, 2, 3, 4 dia berada di klasifikasi pertama, yaitu apa saja? Gandum, tebu, garam, aluminium. Yang perlu dilihat di situ adalah, di situ kata-katanya adalah penghasil. Berarti apa? Masih mentah sekali ya. Penghasil tebu, berarti ya kita melihat tebu yang ada di ladang itu gitu. Tapi apakah itu bisa langsung masuk pabrik untuk dibuat kongguan? Tidak, harus melalui berapa proses selanjutnya, betul? Nah, kita lihat klaster kedua. 5, 6, 7, 8. Artinya bahwa penghasil gandum itu menyetorkan hasil gandumnya ke pabrik tepung, kemudian diolah. Oke, luarannya apa? Tepung. Sekarang nomor 2 ke 6, berarti penghasil tebu masuk ke pabrik tebu dan menghasilkan
gula. Oke. Nomor 3, penghasil garam diolah sedemikian rupa. Garam kan tidak langsung diambil dari laut, diambil lalu dibuat masak, begitu kan ya? Tidak, melalui sistem pengolahan. Sehingga nanti munculnya produknya adalah garam. Yang keempat, penghasil aluminium. Mungkin nggak kepikiran tadi ya. Aluminium atau besi itu kira-kira? Iya, pastinya aluminium ya. Kalau besi itu pasti berat sekali gitu kan. Ya, bisa jadi berat kuenya lebih sedikit daripada berat kalengnya. Nah, gitu. Jadi di situ, ini klaster yang kedua. Dia sudah masuk ke pabrik tepung, pabrik gula, pabrik garam, lalu pabrik biskuit, pabrik kaleng. Kira-kira habis ini kemana? Ke? Iya, pabrik biskuit. Disinilah terjadi sebuah transformasi dari gandum, gula, garam, itu kemudian diolah sedemikian rupa di dalam sebuah pabrik biskuit. Bisa jadi ini namanya pabrik biskuit Kongguan gitu ya. Nah, nanti setelah terjadi sebuah transformasi, ingat, kalau di manajemen operasional, produk itu bermula dari input, proses, kemudian output. Ya, betul sekali. Nah, sudah jadi, kemudian dari 9 itu dilakukan klaster selanjutnya, yaitu distributor biskuit. Distributor biskuit dulu apa langsung user? Distributor dulu ya, karena tidak bisa dari perusahaan besar orang langsung beli ke pabrik, nggak boleh ya. Ada yang namanya apa? Minimum order quantity atau MOQ. Nah, sudah, kalau sudah situ sudah masuk klaster 10, kemudian baru ke supermarket. Kalau boleh saya tahu, posisi teman-teman semuanya di nomor berapa ini kira-kira? Iya, nomor 12. Kan nomor 11 supermarket. Jadi kalian adalah end user. Namanya saja sudah end user. Jadi adalah pengguna paling akhir. Nah, oke. Nah, dari situ ternyata teman-teman sudah mempelajari ini, ya. Tadi supplier 2 apa? Ada penghasil gandum, penghasil tebu, kemudian garam, terus pabrik aluminium, betul. Masuk kemudian ke pabrik apa tadi? Pabrik tepung, pabrik gula. Ini manufakturnya ketika tadi ada transformasi dari input, proses, output. Nah, kemudian ke distributor dan retail toko. Dalam menjalankan sebuah aliran ini, inilah yang disebut sebagai aliran supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan, ya. Supplier tier 2 memasok tier 1. Tier 1 memasok manufaktur. Manufaktur memasok distributor. Distributor memasok retail. Apa yang terjadi ketika rantainya putus? Ada yang tahu? Bagaimana? Iya, Mas Ika. Kalau rantainya putus itu tidak akan sampai ke konsumen. Iya. Ketidak terpenuhinya kebutuhan konsumen. Ya, makanya itu supaya tidak sampai terputus ada aliran-aliran yang harus dikelola. Aliran yang pertama, ini yang namanya adalah aliran dari hulu ke hilir. Sama, aliran finansial, material, informasi. Hilir ke hulu memberikan aliran finansial, material, informasi. Ada yang bisa tahu menjelaskan bagaimana? Coba. Ya. Dari supplier tier 2, dari hulu ke hilir. Yang pertama di bagian finansial seperti petani tebu itu melakukan invoice dan pembayaran ke pabrik. Ya. Tebu, Pabrik tebu. Pabrik gula. Terus yang dari gandum tadi itu ke tepung. Nah, yang finansial itu bisa jadi invoice dan pembayaran. Yang materialnya itu bahan baku. Ya. Yang informasi itu kapasitas, status kemiran, dan quotation. Ya, betul sekali. Kemudian dari hilir ke hulu, dari kewajiban apa yang dilakukan oleh tier 1 ke tier 2? Itu yang finansial pertama melakukan pembayaran, untuk yang material itu retur. Ya. Nah, untuk yang informasi itu bisa jadi order, ramalan, RFQ atau RFP. Iya, betul sekali. Itu ya. Itu adalah sebuah rangkaian dari supply chain supaya tidak putus, ya aliran-aliran tadi harus dikelola dengan sangat baik. Nah, sehingga dari pendahuluan yang barusan kita coba untuk telaah bersama, supply chain atau kegiatan manajemen rantai pasok itu harus melalui pengelolaan secara menyeluruh.
memperhatikan produktivitas ya, efektivitas, efisiensi penggunaan barang-barang, kemudian pemilihan yang tepat mengenai saluran distribusi. Tuh. Jadi hal-hal atau pihak-pihak yang terkait ada yang namanya supplier, pabrik, dan juga iya, betul sekali. Ini adalah bagian-bagian yang menjadi bagian dari supply chain management. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, masih bisa diikuti? Mungkin ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Jadi proses yang dilakukan di masing-masing tier itu ada yang namanya, kalau kita sebut ini ya, singkatannya PSMDR. Plan, Source, Execute, Deliver, kemudian Return. Nah, ini mewakili dari seluruh kegiatan mulai dari supplier tier 2 sampai dengan end user. Nah, ini beberapa pengertian dari referensi-referensi manajemen rantai pasok itu proses pengintegrasian sebuah bisnis ya. Mulai dari pemasok yang memberikan produk atau jasanya sampai dengan pengguna akhir. Ini nanti teman-teman bisa ngambil dari beberapa referensi ya. Dari jurnal bisa, dari tadi bukunya Pak Sunil Chopra juga bisa ya. Jurnal-jurnal internasional sudah banyak sekali yang membahas mengenai manajemen rantai pasok. Jadi untuk referensi saya memberikan kebebasan. Silakan bereksplorasi sebanyak mungkin. Karena supply chain management ini pada dasarnya adalah ilmunya terus berkembang ya. Jadi kita tidak bisa pakai satu ilmu saja, itu tidak bisa. Ada perkembangan-perkembangan baru dan yang paling penting adalah ketika nanti mempelajari supply chain, pelajarilah juga case-case yang terbaru. Masih ada ingat nggak? Beberapa waktu lalu ada sebuah kapal kontainer, yang menabrak sebuah jembatan di London. Masih ingat? Masih ingat? Saya pernah berikan videonya ketika di manajemen operasional. Itu adalah salah satu kegagalan supply chain management. Kira-kira kurang perhitungan dalam apa kira-kira? Mbak Maul mungkin? Dalam? Iya. Iya betul. Insurance ya. Selama itu adalah kegiatan sebenarnya gini. Untuk supply chain sendiri, ketika dia mau melalui sebuah jalur, itu sudah diprediksi ya. Jalur apa saja yang akan dilewati. Itu juga akan menentukan ketinggian kontainer yang dimuat, betul? Yang akhirnya itu apa? Kemudian sampai menabrak London Bridge, right? Betul kan? Pada waktu itu sehingga terjadi beberapa kerusakan. Itu sudah otomatis rantainya terputus. Kenapa? Ya seharusnya barang sudah sampai pelabuhan, tapi apa yang terjadi? Barang rusak di tengah laut. Nah, itu adalah hal-hal yang juga perlu dilakukan atau dikoordinasi dalam supply chain management. Nah, ini sistem dalam supply chain management tadi sudah saya sampaikan ya. Ada upstream supply chain, yaitu kalau upstream itu adalah dari hulu ke hilir. Kalau downstream itu adalah dari hilir ke hulu. Kemudian internal sendiri adalah bagian-bagian dari supply chain. Ada tier 2, tier 1, manufaktur, distributor sampai dengan apa yang terakhir? Retail. Oke, sebelum kita masuk ke area cakupan, apakah ada yang ditanyakan? Masih bisa ya? Oke. Jadi untuk menjalankan sebuah supply chain management itu hampir sama dengan operasional, ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama adalah kegiatan apa ini? Bagian riset dan development. Ini kewajibannya ngapain? Merancang sebuah produk. Produksiku ini mau merancang sebuah produk apa? Misalkan kongguan. Jadi untuk membuat sebuah kongguan berarti kan dia harus tahu, dia harus beli bahan dari mana ya, pabriknya dari mana. Lalu setelah barang jadi, saya harus jual kemana. Nah, itu pekerjaan yang cukup kompleks dari seorang riset dan development. Nah, kemudian nomor 2 apa? Iya, purchasing. Purchasing sudah dikasih tahu nih sama si riset development. Purchasing, nanti kita mau bikin kongguan. Bahannya tepung, gula, garam, aluminium. Jadi di situ purchasing sudah tahu apa yang harus dilakukan, betul ya? Dengan kuantitas berapa yang akan dibikin, nanti harus beli tepung di mana, beli gula di mana,
beli garamnya di mana. Ingat, melakukan supply chain itu karena tidak boleh terputus, maka yang disebut sebagai suppliernya itu tidak boleh hanya satu. Oke, harus diwakili dari beberapa. Sehingga kalau yang satu tidak bisa, nanti yang satunya bisa cover. Nah, karena tidak boleh terputus. Yang ketiga apa? Iya, kontrol produksi ya. Sudah dirancang sama riset, sudah dibeli sama purchasing, bagiannya produksi yang beraksi ya. Melakukan sebuah transformasi mulai dari input ke output. Mulai penjadwalan. Oh, seminggu ini harus 1000 kaleng. Berarti dalam satu hari harus berapa kaleng? Sekitar 120 mungkin. Nah, untuk memproduksi 120, berapakah tenaga kerja yang harus dibutuhkan? Berapakah jumlah materialnya, berapakah jumlah jam kerjanya. Nah, itu semua harus dilakukan yang namanya PPIC, Planning, Production, Inventory, dan Controlling. Nah, sudah dibikin? Sudah. Masuk ke kegiatan produksi, sudah running ya. Kalau sudah masuk kegiatan produksi itu sudah tidak merencanakan, tidak inventory controlling, tapi sudah running ya. Benar-benar sudah tinggal melakukan. Nah, setelah selesai apa yang langkah terakhir adalah bagian apa yang terlibat, teman-teman? Iya, distribusi. Masuk gudang dulu ya. Kalau sebelum masuk gudang melalui tahapan yang disebut quality. Iya, quality control. Dikontrol dulu. Kalengnya itu benar-benar presisi enggak gitu. Apakah ada yang penyok karena tadi mungkin dalam pengangkutan ada terjatuh, itu harus dicek. Quality assurance. Quality insurance berarti ini sudah ngecek nutrition dari sebuah kaleng itu sudah memenuhi nutrisinya belum, sudah pas belum. Nah, baru kemudian masuk FWH itu apa? Finish warehouse. Ya, baru masuk dalam finish warehouse. Nah, untuk detailnya ini nanti, nah ini ada ya, kegiatan riset dan development apa saja. Ya, mulai dari aspirasi keinginan pelanggannya adalah resum dari yang Budia sudah sampaikan. Ya, kegiatan procurement, PPIC, kemudian produksi dan finish warehouse. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Bu, baru pertama kok sudah ada penugasan. Ini adalah bagaimana mengukur teman-teman memahami dari materi. Oke? Ya, dari sini nanti teman-teman silakan baca dulu. Ini adalah sebuah contoh rantai pasokan yang dilakukan oleh Indofood Sukses Makmur. Nanti tugasnya adalah silakan mencari referensi yang berkaitan dengan kegiatan supply chain. Misal, supply chain-nya pabrik mie itu apa? Pabrik mie Mas Habib? Wings ya. Nah, silakan supply chain management pada Wings. Nah, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Iya? Kira-kira berapa studi kasus yang perlu dicari tentang aliran rantai pasok? Oke, untuk menambah pemahaman silahkan minimal 2 ya. Nanti minimal 2, kemudian dicari rantainya. Syukur-syukur kalau nanti ketemu produk itu dari pabrik apa, gitu ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini pada sesi pendahuluan sudah cukup. Nanti jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan, kita sudah punya grup WA, kita bisa chat grup WA atau bisa datang ke saya langsung. Jangan lupa tugas ini nanti akan kita bahas di minggu depan. Saya akan random nanti siapa yang akan presentasi ke depan gitu ya. Oke, saya akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi dan keaktifannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.